Selamat malam rekan-rekan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas AFL 3. Peningkatan manfaat dan layanan bagi pekerja migran Indonesia di Hong Kong berfokus pada penyediaan tempat penampungan Sunlight Agency yang berada di North Point. 2. Perlindungan dan edukasi. Ketiga, pemberdayaan dan pelatihan. Keempat, legalitas dan hak pekerja. Selanjutnya, rencana perbaikan dan strategi baru untuk meningkatkan manfaat bagi PMI berfokus pada kesejahteraan, perlindungan hukum, dan pengembangan karir, antara lain digitalisasi layanan, kedua, peningkatan standar fasilitas, tiga, program pemberdayaan, keempat, strategi relasi majikan, kelima, penguatan perlindungan hukum. Estimasi biaya pada model lama sekitar 10 sampai 13.000 dolar Hong Kong. Untuk model baru itu 14 sampai 18 dolar Hong Kong. Dengan kenaikan untuk sistem digital dan asuransi premium. Sedangkan gaji ada kenaikan dulu 4.870, sekarang 5.100. Sesuai regulasi per September 2025. Tunjangan makanan dulunya 1.195, sekarang menjadi 1.236. Selanjutnya, biaya tak terduga di model lama sangat tinggi, di model baru lebih rendah. Untuk totalnya di model lama sekitar 16.000 dolar, yang di model baru 21.000. Untuk estimasi biaya pada model lama sekitar 2-4 minggu, model baru 1 minggu, lebih cepat dengan database digital. Untuk pelatihannya model lama 1-2 minggu, sedangkan model baru 2-2,5, karena waktunya lebih lama untuk sertifikasi. Untuk proses visa, model lama 8-12 minggu, model baru 4-8 minggu, lebih cepat dengan proses digital. Untuk respon masalah, model lama 3-7 hari, model baru 24 jam. Untuk waktunya model lama 4-6 bulan, apalagi yang beda data, sedangkan model baru sekitar 3,5 bulan sampai 4 bulan. Untuk hasil baru dan hasil lama dari sisi biaya sering adanya biaya tambahan tak terduga. Untuk model baru biayanya sudah dipatok termasuk asuransi dan biaya boarding. Untuk sisi fasilitas dan kesejahteraan, model lama cenderung hanya tempat tidur dan mereka itu memendam masalah. Tidak ada konseling, sedangkan model baru ada fasilitas boarding house dengan wifi dan area belajar yang dilengkapi dengan sistem konseling. Untuk masalahnya adalah kesenjangan besar antara ekspektasi majikan dan kesejahteraan PMI yang mengakibatkan tingginya angka kegagalan kontrak kerja, yang faktanya banyak kasus berkontrak selama 6 bulan pertama, yang akar masalahnya yang bisnis terlalu fokus pada kuantitas pengiriman daripada kualitas pendampingan. Untuk masalah selanjutnya, masalah utamanya bukan pada jumlah pekerja, melainkan pada kualitas perlindungan dan komunikasi, berarti mengunci loyalitas pelanggan atau majikan dan memastikan keselamatan pahlawan devisa, serta regulasi peraturan pemerintah yang selalu berubah-ubah, apalagi di Indonesia.
Untuk fixed solusinya yang diusulkan adalah integrated care system, yaitu mengubah model bisnis dari penyaluran tenaga kerja menjadi manajemen kesejahteraan berbasis digital, mengintegrasikan teknologi seluler dengan layanan kemanusiaan untuk menutup celah keamanan dan komunikasi antara PMI, majikan, dan agensi. Untuk solusi selanjutnya, standarisasi human-centric antara lain revitalisasi boarding house, layanan konseling 24 jam, dan sistem check-in bulanan. Untuk dampak terhadap biaya, waktu, dan manfaat, antara lain peningkatan investasi awal dan pengurangan biaya kegagalan. Dampak terhadap waktu yaitu efisiensi proses melalui digitalisasi dan dampak terhadap manfaat kepastian perlindungan hukum serta kepercayaan tinggi karena transparansi proses. Dengan menginvestasikan lebih banyak pada sistem dan manusia di awal dapat mengamankan masa depan bisnis yang lebih stabil, legal, dan bermanfaat bagi semua pihak. Demikian presentasi saya tentang AFL3 yang secara keseluruhan strategi bisnisnya antara lain pergeseran nilai atau value, kedua investasi jangka panjang, ketiga efisiensi waktu, keempat komunikasi sebagai kunci utamanya. Terima kasih.